Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bab berikutnya, sholatul musafiri, sholatnya orang yang musafir. Sholat khusus bagi orang yang sedang safar atau bepergian ya. Rakhasallahu lil musafiri fi sholatihi rahsataini. Jadi Allah memberikan dispensasi atau keringanan terhadap orang yang sedang musafir, sedang bepergian jauh, dengan 2 poin. Ada 2 hal yang diringankan oleh Allah. Awlahuma ikhtisarun fi kammiyatir rakaat wa yusamma qasran. Yang pertama adalah meringkas jumlah sholat ya. Dispensasinya dalam bentuk diringkas, dipadatkan jumlah sholatnya, dan ini namanya qasar. Atsaniyatu, adapun yang kedua, dhammu sholataini fil adaih wa yusamma al-jam'u bainas sholatain. Yang kedua adalah dispensasinya berbentuk menggabungkan 2 sholat dalam 1 waktu. Namanya adalah jamak. Jadi dispensasi untuk musafir itu yang pertama adalah qasar, yang kedua adalah jamak. Al-qasru, adapun qasar, antu adda as-sholatu ar-rubaiyatu kadzuhri wal asr wal isya raka'ataini badalan minan arba. Jadi qasar itu adalah meringkas sholat yang rakaatnya jumlahnya 4 menjadi 2. Jadi seperti zuhur, asyar ya, dan isya. Tidak untuk maghrib dan subuh. Jadi sholat yang awalnya 4 rakaat diringkas jadi 2. Wal aslu fi masyru'iyatil qasri qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taksuru fis shalah. Kalau kamu sedang bepergian, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk meringkas di dalam salat, melakukan qasar ya. Surutul qasri, syarat-syarat qasar, ayyakuna safaruhu fi ghairi maksiatin. Jadi safarnya tidak boleh dalam rangka maksiat syaratnya. Kalau safar misalkan di Jakarta untuk nonton konser, tidak boleh qasar ya, tidak dapat keringanan. Kemudian ayyatajawaza surul balad allati yusafiru fiha. Jadi melewati batas desa, gerbang desa ya, melewati gerbang desa. Yang perbatasan kan biasanya ada gerbang, itu sudah melewati itu gitu. Au yatajawaza umranaha illam yakun laha sur, atau melewati batas bangunan terakhir ya, jika memang tidak ada gerbangnya, tidak ada pintu perbatasannya. Li'anna man kana dahila suril balad au imraniha laisa bimusafir, karena orang yang masih berada di dalam batas desa itu, maka dia tidak termasuk musafir. Jadi syarat mengqasar itu sudah keluar dari daerah kita, itu namanya sudah musafir. Kalau kita misalkan dari desa Sairogo misalkan, masih di Sairogo perjalanannya, itu belum boleh mengqasar sampai keluar batas itu. Yang kedua, alla yanwiyal musafiru iqamata arba'ati ayyam ghairu yaumayid dukhul war ruju'. Jadi musafir itu tidak boleh berniat tinggal di sebuah tempat itu selama 4 hari ke atas, selain hari berangkat dan hari pulangannya. Jadi tidak boleh niat mukim lebih dari 4 hari, maksimal 3 hari dia boleh mengqasar selama 3 hari itu. Fil makanil ladzi yusafiru ilai. Fa idza nawa dzalika, kalau ada orang yang musafir, misalkan saya mau musafar ke Malang misalkan, dan saya mau tinggal di Malang selama 4 hari misalkan, maka asbahat al-baldatul lati yusafiru ilaiha fi hukmi mautihi wa mahallu iqamati fala yajuzul lahul qasru fiha. Maka tidak boleh saya mengqasar selama berada di Malang 4 hari itu. Kenapa? Karena sudah sama dengan tempat tinggal. Jadi dianggap safar kalau 3 hari maksimal ke bawah ya. Wa yabqa lahu haqqul qasri fit thariq faqat. Dia hanya boleh mengqasar selama di perjalanan pergi ke Malangnya dan pulang dari Malangnya. Kalau selama di Malangnya tidak boleh. Kenapa? Karena sudah melebihi 4 hari, atau dia berniat melebihi 4 hari. Kemudian yang keempat, antablu masafatuhu 81 km fasoedan. Jadi jarak safarnya kalian itu harus melebihi 81 km ya. Atau kalau di bawah itu belum boleh qasar. Fala yu'taddu bis safar alladhi yakunu duna dzalik. Kemudian yang kelima, anta ta'allaqas sholatu bi dhimmati fis safar. Jadi salatnya harus masih menjadi tanggungan kewajibannya selama di safar.
wa yu'addiha aidan fis safar. Jadi dan dilaksanakan juga dalam safar. Jadi sholat yang boleh dikosor itu adalah sholat yang wajib dikerjakan selama dia sedang safar, dan dikerjakannya juga wajib ketika dia safar. Jadi tidak boleh dikerjakan di rumah. Fa kharaja bihadza syartis sholatul lati dakhala waqtuha qabla ayyusafir. Maka tidak termasuk ini atau tidak boleh ya sholat yang wajib dilakukan sebelum kalian safar. Misalkan sudah adzan duhur, kalian belum berangkat safar, tapi baru setelah jam 3 atau jam 2 kamu berangkat safar dan belum melakukan sholat duhur. Maka sholat duhur yang ini tidak boleh dikosor. Kenapa? Karena masuk waktu duhurnya sebelum kita melakukan safar. Kemudian thumma safara qabla yusalliya fala yusalliya qasana li'annahu lam yakun musafiran hina wajib. Kenapa? Karena dia tidak berstatus musafir ketika sholat duhur sudah dikumandangkan. Gitu ya maksudnya. Wa kharaja aidan as-shalatul lati dakhala waqtuha wa huwa musafir walakinnahu lam yusalliha hatta raja ila baladihi. Demikian juga tidak boleh adalah sholat yang wajib dilakukan ketika dia sedang perjalanan. Misalkan kita sedang di perjalanan, tiba-tiba adzan duhur, tapi kemudian kita tidak mengqashar sholat itu di perjalanan, nunggu nyampe rumah misalkan, maka itu tidak boleh qashar. Kenapa? Karena qashar itu kewajiban sholatnya ketika sedang perjalanan dilakukan juga ketika sedang perjalanan. Jadi salah misalkan kalau perjalanan dari Malang pulang ke Surabaya misalkan, nunggu nyampe Surabayanya baru qashar, itu tidak boleh. Nah itu ya. Kemudian yang keenam, alla yaqtadi bimuqimin. Orang yang qashar itu tidak boleh bermakmum pada orang yang tidak qashar. Fa in iqtada bihi wajaba alaihi ayyutabi'ahu fil itmam. Kalau kita bermakmum pada orang yang tidak qashar, maka wajib mengikuti imamnya itu sempurna 4 rakaat. Walam yajuz lahul qasruh. Amal aksuh, kalau sebaliknya misalkan orang yang tidak qashar bermakmum pada orang yang qashar boleh. Kemudian wa yusannu lahu idza sallama ala ra'si rak'atain ayyubadiral muqtadina fayaqul lahum atimmu salatakum fa inna wa yusannu idza sallama ala ra'si rak'atain ayyubadiral muqtadina fayaqul lahum atimmu salatakum fa inni musafir. Sunnah kalau jadi imam, orang yang sedang melakukan qashar jadi imam, tiba-tiba ada makmum yang ikut yang tidak qashar, setelah salam maka sunnah bilang pada jamaahnya untuk sempurnakan sholatnya, lengkapi 4 rakaat karena saya ini musafir, diperjelas kepada makmum. Kemudian yang ketujuh, an yanwiyal qasra ma'a takbiratil ihram. Jadi niat qasarnya ketika takbiratul ihram. Yang kedua, al jam'u bainas sholatain, menjamak 2 sholat. Innas shalawatil lati yasluhu ayajma'a bainaha hiya dhuhru ma'al asri wal maghrib ma'al isya. Jadi sholat yang boleh dijamak adalah duhur dengan asyar, kemudian maghrib dengan isya, sedangkan subuh tidak bisa. Wa dalilu fi masru'iyatihi marawa. Ini dalilnya ya. Kita lanjutkan. Yang qasimu jam'us sholati ila qismain. Jadi jamak itu ada 2 macam. Jam'u taqdimin, yang pertama jamak takdim, bi ayyuqaddimal mutaakhirah ila waqtil ula. Jamak takdim itu adalah sholat yang kedua, misalkan duhur sama asar digabung, maka jamak takdim itu adalah asar dilakukan di waktunya sholat duhur, digabung ke duhur maksudnya. Kemudian wajam ta'khir, yang kedua jamak ta'khir. Kalau jamak ta'khir ini adalah waktu yang sholat yang pertama digabung ke waktu sholat yang kedua, misalkan duhur sama asar, maka duhur dilakukan di waktunya sholat asar, itu namanya jamak ta'khir. Kemudian surutu jam'it takdim, syarat jamak takdim, syarat jamak sholat yang kedua digabung ke sholat yang pertama. At-tartibu minhuma, syaratnya adalah tertib urutan, bahwa sholat yang pertama harus dilakukan dulu. Misalkan mau menjamak takdim isya ke maghrib misalkan, maka yang harus dilakukan lebih dulu adalah maghrib dulu, jangan isya dulu. Kemudian yang kedua, an yanwiyah jam'at tsaniyati ma'al ula qabla farawihi minas sholatil ula. Kalau jamak takdim, maka hendaknya niat asar yang mau digabung ke duhur itu harus diniatkan di dalam sholat duhur. Jangan sampai selesai duhurnya baru niat.
Jadi sebelum sholat duhur selesai, di dalam hati sudah diniatkan bahwa asarnya nanti akan dilakukan setelah duhur ini, di waktunya duhur. Walakin yusannu an takuna niyatu ma'a takbiratil ihram bian. Bahkan sunnahnya diucapkan atau diniatkan ketika takbiratul ihram di sholat duhur. Jadi ketika sholat duhur, niat sholat fardhu duhuri misalkan, nanti asarnya akan dijamak takdim ke duhur ini. Ya pakai bahasa Indonesia boleh, dalam hati ya. Kemudian yang ketiga, al-muwalatu bainahuma. Bersegera antara sholat duhur dan asar itu tidak boleh dipisah dengan hal-hal yang bermacam-macam. Bi ayyubadiru ila thaniyati fawra farawihi minal ula wa taslimi minha. Bersegera setelah salam sholat pertama segera melakukan sholat yang kedua. La yufraku bainahuma bi syai'in min dzikrin aw sunnatin aw wirdin. Tidak boleh dipisah dengan zikir, dengan doa dan lain-lain. Kenapa? Karena jamak itu harus bersegera. Fa in furriqa bainahuma bi syai'in tawilin urfan, kalau sampai dipisah dengan sesuatu aktivitas yang cukup panjang, doa yang cukup panjang, zikir yang cukup panjang misalkan, aw akhara tsaniyah biduni ay yaswila nafsahu bi syai'in batalal jam, atau dipisah panjang tanpa ada suatu yang penting misalkan, maka jamaknya batal. Kenapa? Karena jamak itu biar kita bisa bersegera safar lagi. Bukan berarti kemudian menjamak setelah itu antara sholat yang pertama dengan kedua melakukan hal yang panjang, yang memisah, yang cukup lama misalkan. Kemudian yang keempat, ayyadu masafaruhu ila talabbusihi bithaniyah. Maka harus masih berstatus safar sampai dia melakukan sholat yang kedua. Misalkan duhur dan asar digabung, asar digabung ke duhur misalkan, maka terus masih berstatus musafir sampai sholat asarnya itu selesai ya, sampai masuk ke sholat asar. Fala yadurru ayyasila ila baladihi athna'ahu. Maka tidak masalah kalau misalkan sampai ke desanya di saat melakukan sholat asar yang kedua misalkan. Kemudian surutu jam'it ta'khir, syarat jamak ta'khir. An ayyanwiya jam'al ula ta'khiran hilala waqtiha al-asli. Jadi kalau kalian mau jamak ta'khir, maka harus berniat jamak ta'khir di waktu yang pertama. Misalkan kalian mau menjamak ta'khir maghrib ke isya misalkan ya. Jadi maghrib dilakukan di sholat isya. Maka kalian wajib berniat mengakhirkan sholat maghrib semenjak waktunya maghrib. Jadi kalau misalkan sudah keburu adzan isya, belum sempat berniat mengakhirkan atau menjamak takhirkan maghrib, maka tidak sah. Jadi sebelum maghrib berakhir, kalian harus berniat bahwa sholat maghrib saya akan digabung dengan isya, gitu maksudnya. Kemudian falau kharaja waqtu dhuhri wa huwa lam yanwi jam'a ta'khiran asbat muta'alliqatan bidammi ala wajhil qata'. Nah, kalau ternyata lupa misalkan tidak berniat jamak ta'khir dan keburu maghribnya sudah habis misalkan, maka sholat maghrib yang dilakukan bukan jamak lagi, tetapi qada namanya, ganti. Kemudian yang kedua, ayyadu ma safaruhu ila ayyafrawa minas sholatain ma'an. Jadi masih bersatu safar sampai dua sholat tadi itu selesai semuanya. Falau aqama qoblal faro an-nihai minhuma asbahat al-muakhiratu qadaan. Jadi harus dua salat tadi yang dijamak itu dilakukannya masih dalam keadaan berstatus safar, perjalanan. Kemudian yang selanjutnya al-jam'u bainas sholatain fil mator. Menjamak dua salat di dalam keadaan hujan yang lebat ya. Yajuzu boleh al-jam'u bainas sholatain taqdiman fil mator. Boleh menjamak sholat dalam kondisi tidak safar, tidak berpergian, tapi karena alasan hujan yang lebat. Tapi syaratnya jamak takdim, bukan jamak takhir. Wala yajuzu jam'uhuma fi waqti tsaniyah. Tidak boleh dijamak takhir. Li'annahu rubbama inqata al-matar. Kenapa? Karena khawatir nanti hujannya keburu selesai, sudah kadung mau diakhirkan, misalkan tidak boleh. Fayakunu ahrajas sholat an waqtiha biwairin udhrin. Wa yustaratu li hadzal jam'. Syarat yang lainnya, jangan bermudah-mudahan memakai ini karena syaratnya banyak. Yang syarat selanjutnya adalah antakunas sholatu jama'atan bi masjidin ba'idin urfan. Jadi sholatnya sholat jamaah di masjid, bukan sholat di rumah ya. Jadi yang boleh menjamak sholat karena hujan deras itu
bagi orang yang sholat di masjid yang masjidnya itu jauh ya, jauh dari perkampungan, sehingga sekalian kita lakukan jamaah di masjid secara bersama-sama dan di jamak takdim. Yata'adzal muslimun bil mator fi tariqihi ilaih. Kenapa? Alasannya adalah khawatir nanti kalau balik lagi ke rumah masing-masing dan balik lagi untuk melakukan sholat asar itu menjadi sulit. Kenapa? Karena jalanan becek dan susah nanti jadinya. Jadi syarat menjamak takdim karena hujan itu adalah dijamak takdim, hujannya lebat dan dilakukan di masjid dan secara berjamaah. Kemudian istidamatul mator awwalas sholatain, dan hujan masih terus berlangsung ketika dua sholat ini sedang dilakukan. Wa indas salami minal ula, dan sudah selesai salam yang pertama. Jadi misalkan kita sholat duhur berjamaah misalkan di masjid, hujan deras misalkan, maka kita niatkan yang asar juga di jamak takhir, misalkan di jamak takdim misalkan ya. Maka salam duhur, salam yang pertama di duhur itu, salam sholat di duhur itu, ketika sudah selesai sholat duhur misalkan, hujan masih reda, masih lebat ya hujannya. Kemudian menjamak takdimkan sholat asar ke duhur tadi itu masih hujan. Setelah kemudian ketika misalkan pertengahan sholat asar yang di jamak takdim itu hujannya reda, maka tidak masalah. Jadi hujan masih turun itu syaratnya ketika masih sholat yang pertama dan sholat yang kedua tidak sampai selesai, tidak masalah. Jadi itu perkebolehan menjamak sholat bukan karena perjalanan tapi karena hujan lebat. Syaratnya harus di masjid, syaratnya juga masjidnya jauh dari perkampungan sehingga perjalanannya nanti susah. Kemudian selanjutnya syaratnya juga hujan masih terus berlangsung di dua sholat tadi itu.